akan tampil dengan konsep baru. Saya Paksi Rara Salid sebagai Ketua Umum Festival Kebudayaan Yogyakarta 2019 yang akan digelar tanggal 4 Juli sampai 21 Juli. Pusatnya di Panggung Harjo, Bantul, tapi totalnya ada 10 area yang akan menjadi venue di Festival Kebudayaan Yogyakarta 2019. Bisa dijelasin Mas, kenapa Mulaniro dan filosofinya? Yes, oke. Mulaniro itu memang Mulaniro adalah tema utama Festival Kebudayaan Yogyakarta 2019. Secara Mulaniro, ruang ragam interaksi. Mulaniro itu dari bahasa Jawa kuno, secara harfiah artinya adalah pada mulanya, awalnya, wiwitan, beginning, titik startnya seperti itu. Harapannya momentumnya pas, ini Festival Kebudayaan Yogyakarta yang transformasi dari Festival Kesenian Yogyakarta. Ini baru pertama kali Festival Kebudayaan Yogyakarta. Ruang ragam interaksi adalah kami ingin membaca lagi Mulanironya Yogyakarta itu sebagai ruang di mana di situ ada keragaman budaya beserta interaksi budaya dari manapun, baik itu budaya tradisi, budaya populer, dan budaya kontemporer. Memang 3 pilar budaya ini yang akan kami sajikan di FKY. Ketika dari awal dibangun atau di kelahiran wilayah Yogyakarta kan memang sudah kosmopolitan. Sebagai ruang ada keragaman macam-macam. Nah, 2019 ini ingin kami baca kembali seperti apa keragaman atau bentuk karakter kebudayaan Yogyakarta itu. Apa sih yang jadi pembeda atau keunggulan FKY tahun ini? Perbedaan FKY kesenian dengan Festival Kebudayaan Yogyakarta jelas akan berbeda karena cakupannya kita lebih luas. Kalau dulu hanya fokus di festival kesenian, sekarang adalah kebudayaan. Kebudayaan itu apa saja? Banyak sekali. Versi UU Kemendikbud ada 10 objek kebudayaan. Versi Perdais nomor 3 tahun 2017 ada 7 objek kebudayaan. Seni itu termasuk dari salah satu objek kebudayaan itu. Jadi di situ nanti dalam sajian program FKY, kebudayaan yang tangible dan intangible itu coba kami wujudkan dalam sajian ke masyarakat. Di situ ada berbagai macam unsur, tidak hanya seni, tapi bahasa ada, ritual ada tradisi ada, kemudian apalagi nanti silahkan di Google itu coba kami sajikan dalam Festival Kebudayaan Yogyakarta ini. Yang tidak tampak, kebudayaan yang tidak tampak, misalnya filosofis atau nilai-nilai luhur kami tampilkan. Besok spanduk FKY atau panji-panji FKY itu akan berisi panji-panji beraksara Jawa yang berisi filosofi ajaran Jawa, alon-alon waton kelakon, sumeleh, kemudian sabar narimo dan lain sebagainya. Kemudian nilai-nilai yang tidak tampak lagi, misalnya tentang ajaran atau sariswara, nilai-nilai pendidikan Ki Hajar di Taman Siswa akan kami tampilkan juga dalam bentuk sajian program FKY. Itu berupa lokakarya, kemudian ditutup dengan pementasan. Jadi kita tidak hanya berbicara sebuah panggung yang berbicara tentang pentas seni, tapi di situ ada banyak sekali konten-konten baik itu tangible maupun intangible dari kebudayaan Yogyakarta itu. Kenapa Ki Hajar Dewantoro yang jadi fokus FKY? Jadi fokusnya, ya kemarin kita ada pilih nilai-nilai. Kemudian kita kok tertarik ya, ini kok sepertinya tahun ini kita fokusnya ke Ki Hajar dulu. Alasannya memang di Taman Siswa atau sistem Among dan sistem Sarisworonya Ki Hajar Dewantoro ini, Yogyakarta ini Ki Hajar Dewantoro ini mempunyai gagasan tersendiri akan pendidikan anak. Montessori-nya versi Taman Siswa versi Ki Hajar Dewantoro itu dengan mengajarkan anak-anak dengan sistem Among dan Sarisworo, belajar sambil bermain, belajar sambil bernyanyi, belajar sambil nembang, sambil menari. Itulah yang ingin kami angkat. Kan selama ini kan kita delok sistem pendidikan kan banyak banget. Nah, ini salah satu warisan lokal ini di Jogja. Ini ada sistem pendidikan yang memang sudah dari berdirinya Taman Siswa tahun 23 sampai sekarang. Kenapa tidak gitu ya? Kenapa justru itu tidak kami angkat? Kemudian nilai-nilai budaya
Jawa, filosofi Jawa, ilmu pengetahuan Jawa itu berusaha kami ungkapkan semua. Misalnya di odong-odong Alkit besok akan kami templaki aksara Jawa bertuliskan filosofi Jawa gitu, Mas. Berarti semua pakai aksara Jawa ini Mas nantinya? Yes, aksara Jawa. Nah nanti yang nggak tahu gimana wisatawan gitu? Kenapa nggak tahu? Itu kan budaya kita sendiri, salahnya sendiri nggak tahu. Berarti harus googling ya semuanya? Yes, harus cari tahu dong. Sekarang ada kerupuk snack tulisannya Korea atau Jepang, berani googling kok, masuk sama hurufnya sendiri nggak berani. Kita nggak akan menampilkan huruf Latinnya. Full itu aksara Jawa. Jadi ya marilah cari tahu. Untuk FKY tahun ini katanya akan go green, bisa dijelaskan Mas? Go green. Yes, kami berusaha tidak bisa mengklaim itu benar-benar zero waste atau zero plastik, tidak menggunakan, tapi kami berusaha untuk mengoptimalkan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Misalnya kita meminimalisir sampah kertas dalam poster-poster, sehingga publikasi kita di Umbul-Umbul juga menggunakan media-media yang bisa di recycling. Rencananya Umbul-Umbul besok itu setelah selesai penggunaan akan kita recycling menjadi tote bag misalnya gitu. Kemudian di salah satu kriteria pemilihan kuliner dan peserta pasar seni adalah produk-produk yang ramah lingkungan. Kemasan plastik kan kita minimalisir sedemikian rupa. Meskipun tidak bisa benar-benar nol tidak menggunakan plastik ya, tapi salah satu kriterianya adalah kemasanmu tidak sebisa mungkin tidak plastik. Produkmu adalah produk-produk yang ramah lingkungan. Di Pasar Tiban, tema-tema yang kami angkat, tema-tema jenis-jenis kerajinan dan kuliner yang juga ramah lingkungan, yang upcycling, misalnya produk-produk tas dari bahan yang bisa didaur ulang, seperti bahan-bahan daur ulang seperti itu. Jadi memang kita tidak mengklaim kalau ini benar-benar go green atau 100% organik, tapi kita di FKY ini mencoba untuk memberikan pressure yang ketat terhadap keramahan lingkungan itu. Jadi eco green, eco living itu kita berusaha terapkan gitu Mas. Biasanya di FKY sebelumnya ada bintang tamu nih. Oh iya. Apakah kali ini akan mendatangkan bintang tamu nasional atau internasional? Nah, dari luar negeri tadi sudah kami singgung, ada keterlibatan, masih kami komunikasikan juga bentuknya sama jumlahnya. Keterlibatan FKY bekerja sama dengan ASEAN City Center of Culture itu akan melibatkan 10 negara di ASEAN. Untuk bintang tamu nek ke nasional itu banyak sekali bintang tamu dari Jogja yang sudah go nasional besok akan tampil di FKY. Tapi ojo diomongke ya, ben dadi unsur kejutan ya. Iyalah. Bocoran. Band paling dari Jogja yang terkenal saat ini siapa? Masih? Ayo, siapa? Ayo. Itu tampil di sini. Akan tampil dengan konsep baru. Nah, konsep tahun gue kejutan ya, gue aja dipancing ngono kuwi. Band lokal yang sedang naik daun, yang lagunya itu justru full mengangkat bahasa Jawa dan memang kaya tradisi, gue mesti ngerti. Gue akan kami tampilkan juga. Tanggal itu band kejutan, tapi nanti akan kita rilis di publikasi akan. Ya kira-kira mendekati ini pasti dirilis, tapi saiki band yuk. Aku ngomong saiki jebulane engko dhek wis kebacut main ning tempat liya ngono kae lho Mas. Jadi pasti ada. Band Jogja ngehit sing followersnya akeh banget, bahasa Jawa dan lain sebagainya, aku akan tampilkan di FKY. Gitu, akan tampil. Wis konfirmasi. Seniman perupa sing kondang, ngerti ini siapa? Misalnya Nasirun ada di kegiatan seni rupa kita. Ngono kuwi Mas. Terakhir Mas, harapannya untuk FKY tahun ini seperti apa? Harapannya disambut masyarakat menjadi festival yang bisa benar-benar merepresentasikan kebudayaan Yogyakarta, kemudian memuaskan masyarakat, memuaskan seluruh pihak. Masyarakat juga bisa menikmatinya dengan bergembira, dan semoga acaranya lancar, sukses. Ini festival milik kita bersama, mari sama-sama mensukseskan FKY, dan jangan lupa datang di tanggal 4 sampai 21 Juli di titik-titik yang diselenggarakan Festival Kebudayaan Yogyakarta. Itu matur nuwun nggih, sama-sama.